tahu nggak, tadi itu rem kita blong loh. Alhamdulillah kita sampai dengan selamat. Masya Allah teman-teman, rem blong. Kalau bukan Allah, atas izin Allah, nggak tahu deh kayak gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertamaku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa langsung datang ke Gramedia. Ada di Gramedia seluruh Indonesia. Atau teman-teman bisa belinya ke admin via Shopee dan WhatsApp. Ini link WhatsApp dan link Shopee-nya ya. Kalian klik linknya di deskripsi box. Nah, langsung aja aku akan ceritain testimoni dari ini Mbak Ye di Semarang. Ini Mbak Ye udah ngasih testi keberapa ya Mbak Ye ya? Ketiga kayaknya Mbak Ye ya. Nah, jadi Mbak Ye ini punya suami itu sakit-sakitan teman-teman ya. Udah berobat ke dokter juga, ikhtiar berobat juga, akhirnya ke alternatif. Katanya sih waktu itu sakit paru-paru. Dan waktu itu dadanya ngerasa sering sakit. Datanglah ke alternatif tuh akhirnya teman-teman ya, Mbak Ye di Semarang. Sepanjang perjalanan dari mulai berangkat sampai pulang, Mbak Ye nggak lepas dari sholawat. Sholawat Jibril, sholawat munjiatnya sampai 400 kali. Kemudian ada baca alhamdulillah juga, baca istighfar juga dan lain-lain, zikir-zikir semua dibaca sepanjang perjalanan. Dan Masya Allah, sampai di rumah suaminya udah nggak ngerasain sakit lagi di dadanya. Alhamdulillah. Nah, ternyata selama di perjalanan itu remnya ternyata belum teman-teman. Tapi suami gak cerita, mungkin takut Mbaknya jadi panik ya. Jadi suaminya bilang gini pas sampai di rumah, aku gak nanya lagi ya manggilnya apa, bisa manggilnya Mah gitu ya. Mah, tahu nggak, tadi itu rem kita blong loh. Alhamdulillah kita sampai dengan selamat. Masya Allah teman-teman, rem blong. Aku paling ngeri loh rem blong. Karena gini teman-teman ya, kita jalan naik motor atau mobil jalan pelan aja. Kalau remnya blong itu gimana berhentinya? Ya susah kan? Itu pasti pelan-pelan banget mungkin jalannya. Dan sepanjang perjalanan itu Mbak Ye bilang perjalanan itu nggak mudah. Itu agak susah juga jalanannya ya, licin dan sebagainya. Masya Allah, kalau bukan Allah, atas izin Allah, nggak tahu deh kayak gimana. Alhamdulillah sepanjang jalan terus bersolawat dan terus zikir, terus mengingat Allah, maka Allah pun melindungi Mbak Ye dan suami. Alhamdulillah. Kemudian Mbak Ye juga alhamdulillahnya lagi rajin istiqomah solawatan ya. Salawat munjiat, salawat Jibril, istiqomah dibaca sama Mbak Ye. Alhamdulillah. Mbak Ye punya utang sama saudaranya dilunasin. Udah nggak usah bayar, dilunasin. The power of salawat. Cara Allah menolong kita untuk membayar hutang ya, yang pengen utangnya lunas. Ada yang dikasih rezeki nomplok sama Allah buat bayar utang, ada yang tiba-tiba utangnya dilunasin sama Allah gitu ya, macam-macam cara Allah menolong. Kemudian Mbak Ye juga doain ponakan ya. Ya kita nggak tahu doa mana yang dikabulkan ya, tapi intinya siapapun yang berdoa ya, doa apapun, apalagi mendoakan orang lain itu baik loh teman-teman. Mbak Ye rajin sholawatan, doain keponakannya, dan Masya Allah keponakannya hamil tuh, dahsyat banget. Satu lagi masalahnya Mbak Ye, jadi suaminya ini belum hijrah, maksudnya belum terbuka untuk memikirkan riba, bahaya dari riba, belum kepikiran ke sana. Alhamdulillah Mbak Ye-nya udah ya teman-teman. Tapi alhamdulillah Mbak Ye-nya udah paham sama riba nih, nggak mau riba lagi. Dan suaminya ngomong sama Mbak Ye, ngajak pinjam duit ke bank, tapi pakai nama Mbak Ye gitu ya. Itu sampai 3 kali loh. Ayolah Mah, kita pinjam duit, bunganya kecil loh di sini. Sekali, 2 kali, sampai ke 3 kali Mbak Ye jawab pakai SMS. Teman-teman lihat sini ya sekilas. Pakai di SMS dijawab, dan alhamdulillah suaminya nggak marah. Mbak Ye bilang jangan, kita berhenti riba, kita coba keluar dari riba. Aku udah capek sama riba,
ayolah kita sama-sama, pokoknya terus ngomong. Mbak Ia jangan lupa doa terus ke suaminya ya, karena memang tidak semua dalam rumah tangga itu kita sejalan ya, dan ketidaksejalanan kita itu adalah proses. Jadi sabar, kita doa. Misalnya pasangan kita belum mengerti sholawat, belum mau sholawatan, gak apa-apa, doain. Gak usah diceramain, gak usah dimarahin, doain aja. Karena doa itu senjata loh buat kita, orang-orang Islam ya. Kemudian doain, mudah-mudahan nanti suaminya paham dan gak akan riba lagi. Nah, lanjut ya, Mbak Ia juga dapat rezeki pas lagi nggak punya duit, tiba-tiba suaminya pulang bawa amplop isinya 2.500.000. Masya Allah, the power of salawat. Teman-teman, kita doakan semoga Mbak Ia bisa lepas dari utang-utangnya, beres semua masalahnya, dan suaminya benar-benar bisa sejalan sama Mbak Ia. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, ngomong-ngomong masalah tidak sejalan ya teman-teman, suami aku juga sama ya, dulu belum paham riba, kita masih tidak sejalan, tapi alhamdulillah sih memang suami aku juga nggak ngebat banget sama pinjam duit. Biasanya memang dia nggak biasa pinjam duit gitu ya, tapi aku nih yang biasa sama yang kental banget sama yang namanya pinjam duit. Riba tuh aku kental banget. Maksudnya gini, dulu waktu aku belum nikah tinggal sama orang tua ya, orang tua aku sering banget kayak pinjam ke bank, misalnya yang bulanan atau yang harian sih lebih sering, karena kan mama aku pedagang, pinjam uang yang harian, utang harian ya teman-teman. Nah, jadi aku tahu banget utang bulanan seperti apa, utang harian aku tuh tahu banget. Nah, pada saat itu nih jadi cerita kisah aku nih ya. Jadi gini, pada saat itu suami aku butuh uang buat nambahin renovasi rumah. Jadi renovasi rumah kita tuh udah kurang ya, jadi lagi masa pembangunan. Mertua bilang kurang nih, tambahin gitu kan. Nah, sementara kita juga udah habis tabungan, kita udah jual mobil buat renovasi rumah itu. Sampai akhirnya suami aku terpikir, namanya lagi proses bangun rumah kan, kalau sampai terhenti gimana gitu loh, uangnya habis gitu. Dan sampai sekarang sih terhenti di dapur ya, jadi dapur aku belum jadi teman-teman. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya bisa renovasi dapurnya, tinggal dapur aja, semua rumah udah beres. Akhirnya suami aku mau coba-coba pinjam duit, dia bingung kan mau coba-coba pinjam ke bank gitu. Bilang karena aku tahu banget tentang seluk-beluk pinjam duit ya, nggak tahu banget, saya aku tahu lah gitu. Aku bilang kalau pinjam duit itu kamu tanya langsung, kamu datengin banknya, kamu bilang kamu mau pinjam. Kan ada yang pakai surat jaminan kayak surat tanah, rumah gitu, kendaraan. Tapi kita juga bisa pakai slip gaji ya teman-temannya, ada yang pakai slip gaji. Dan insya Allah sih kalau suami aku bisa dapat gitu loh pakai slip gaji itu. Karena dulu juga kita ngambil rumah, ya kita nggak punya kendaraan apapun, kita nggak punya surat apapun, tapi dari slip gaji. Udah gitu aja, pinjam kalau mau pinjam, aku bilang gitu kan. Akhirnya suami aku, ini baru loh teman-teman, 2000 berapa ya kemarin bangun rumah, 2022 ya teman-teman, di 2022 loh itu bulan Februarian ya, bulan Maret duitnya habis, soalnya pas lagi pembangunan habis. Terus aku bilang ya tapi terserah, tapi kan bunganya, aku bilang. Tapi dia mau coba-coba, terus dia nanya-nanya ke temannya, teman kantornya ternyata istrinya kerja di suatu bank yang memang ngurusin utang perutangan gitu. Dan si temannya ini juga udah sempat minjem dan gampang banget prosesnya. Dia bilang gampang banget prosesnya, langsung cair cuma 2 hari dan lain-lain. Suamiku coba-coba kan, yaudah deh gue mau deh gini. Dan ternyata sama Allah dipersulit. Tuh, kita kalau udah salawatan dipersulit. Orang-orang cuma 2 hari kelar, ini tiba-tiba yang manajernya lagi keluar kota, jadi nggak bisa ngurusin dulu sampai dia balik dari luar kota. Kemudian aku bilang tuh, kita memang nggak dibolehin minjem duit, aku bilang gitu. Udahlah, nggak usah lah, walaupun bunganya kecil, misalnya ini bunganya besar loh. Dan kalaupun ada peminjaman yang bunganya kecil, kalau perlu bunganya cuma 0,1% misalnya, tetap itu riba, dosa, bikin kita jadi bahasanya, bikin kita rezekinya seret, bikin kita makin hancur. Aku bilang gitu kan, iya deh, nggak, udah kita salawat aja terus, ntar ada rezeki. Dan masya Allah, the power of salawat, suami aku nggak lama dapat bonus ya, dapat bonusnya nggak jelas nih, kadang-kadang November, kadang-kadang April ya. Kemarin sih April teman-teman ya, dulu waktu mobil dapatnya November, pas lagi butuh dapat buat beli mobil, dapat bonus, langsung bonusnya kirim ke orang tua buat nambahin renovasi rumah. Dan disisain buat aku 5 juta pas 10 juta gitu buat nambahin ganti handphone dari iPhone 11
ke iPhone 13. Masya Allah tuh, terkabul lagi. Waktu itu kepengen iPhone 13, dapat lagi. The power of sholawat. Teman-teman ya, semangat, sabar, jangan sampai kita ngeriba lagi. Enggak, jangan sampai. Dan pada saat itu aku nggak setuju suami aku riba, sangat-sangat tidak setuju. Tapi aku nggak mau maksa, maksudnya aku nggak mau marah-marah, ceramahin, enggak. Ya udah biarin aja, antapin aja gitu. Ntar juga ketemu jalannya gitu. Ntar juga sama Allah dibikin hambat. Soalnya kan suami aku ini salawatan juga gitu. Cuma suami aku salawat Jibril, kalau aku salawat munjiat. Dan Masya Allah, beneran kan sama Allah dipersulit. Akhirnya dia sadar, dia gak riba. Dia gak mau, oh yaudah gak usah. Enggak. Tuh, the power of salawat. Kalau teman-teman lagi ngalamin hal yang sama, pasangan kalian tiba-tiba kepengen ngeriba lagi, pengen pinjam duit, doa aja. Doa, ya Allah, tolong ya Allah, persulit dia untuk ngutang. Ya, aku punya Engkau ya Allah, jangan biarkan aku berhutang lagi. Aku gak mau ya Allah. Aku mau berhenti hutang, aku mau berhenti riba ya Allah. Kasih jalan, berikanlah dia petunjuk untuk mengerti apa itu riba, sehingga dia jauh dari riba. Jauhkan kami dari riba. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Y segera diijabah doa-doanya, sembuh suaminya, amin amin ya rabbal alamin, lancar rezekinya. Dan buat teman-teman yang nonton, semoga teman-teman juga rezekinya barokah, utang-utangnya segera lunas, doa-doanya segera diijabah sama Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.